aslinya agamanya manusia dulunya itu bertauhid, tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama, akhirnya menjadi beberapa agama. Makanya A sama Z, mereka di antara mereka masing-masing golongan itu semua tetap akan kembali kepadaku untuk mempertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, sebelum datangnya paksaan Allah untuk kembali, mari kita kembali dulu. Ora penak lho Pak nek dipaksain Pak. Wah, jan ra penak. Nek jenengan kali kula dipaksa untuk kembali, kalimat paksaan itu menyimpan murka Allah. Ingat, nadir tugasnya para nabi dan utusan-utusan yang lain, guru akhirat adalah memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya, dengan pertimbangan supaya umat itu tidak keliru dalan-dalani nafsu dan selalu berjalan di atas jalan Allah. Muhammad, atau sekarang itu diteruskan tabi'ina solihin. Rasulullah secara fisik itu sudah meninggal, akhirnya diteruskan guru-guru akhirat kita. Katakan, jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, katakan kalau aku itu dekat. Oh nggih, saya katakan. Lah, umat yang bertanya terhadap guru akhirat tentang la ilaha illa anta sedikit sekali Pak, sedikit sekali, dan lebih banyak mereka-mereka yang khilaf ketika saat di nama tadi, nama atau di sifat. Makanya sering toh perdebatan agama ini dengan agama yang ini sering terjadi, karena memang duduknya makom kelasnya ada di nama atau di sifat. Sebetulnya masalah thariqah itu Pak, Allah sudah mengajarkan terhadap kita tentang thariqah. Hadza utawi iku menyembah, bertemu yang disembah tadi, iku sirot. Kalau kita dulu mengartikan sirot itu kan wot Pak nggih, wot iku sirotul mustaqim, sirotum mustaqim, dalan yang jejak. Sirot itu bisa diartikan jalan, jalan berarti thariqah. Mana itu thariqah? Seluruh nama dari sebuah aktivitas yang dihadapkan Allah berupa ibadah mahdhuf dan ghairu mahdhuf. Mahdhuf itu yang mana? Menurut umat Islam, ibadah yang murni. Artinya murni, tidak ada campuran-campuran urusan-urusan dunia, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, tahlil, dan seterusnya. Itu murni, murni semuanya. Lah, inilah thariqah, inilah sirat, inilah jalan. Jadi seluruh nama-nama aktivitas yang dihadapkan Allah terhadap kita ada dua kelompok, mahdhuf dan ghairu mahdhuf, murni yang dan tidak murni. Ibadah yang tidak murni contohnya jenengan ngombe kopi, rokokan, kerja, apalagi aktivitas-aktivitas pun yang tidak murni itu juga bisa disebut jalan atau thariqah. Kalau boleh saya katakan, Allah berkata, ini jalan untuk kamu supaya kau pergunakan bertemu aku.
Makanya disebut hakikat, tujuan aslinya. Bapak Ibu, berhubung kita masih jauh dari agama yang bertauhid, nggak bisa Pak. Jenengan kali kula gunakan, manfaatkan jalan, dua jalan, murni ibadah dan tidak murni untuk bertemu Allah, nggak bisa. Karena memang kita masih jauh dari agama yang dimaksud ayat ini. Ini adalah agama tauhid. Tauhid itu apa? Keesaan. Agama adalah sebuah wadah, tauhid adalah ajarannya. Gitu. Ketika kita beragama apapun, tapi belum condong hati kita pendidikan tauhid, mohon maaf. Kalau miturut surat Al-An'am itu kita masih dikatakan menyekutukan atau menduakan Tuhan. Kita punya iman yang menduakan Tuhan. Ambu apa iki wangi kembang. Lah ngeten nggih. Mesti iman kita sumber datangnya wangi adalah dari kembang kan makhluk Pak. Berarti kita telah menduakan Tuhan. Ini maksudnya dinu tauhid itu di situ. Kita masih menduakan, kalau bahasa umat Islam, menduakan Allah. Karena ruhaniyah kita, imannya menghadapnya tidak ini wajah tu wajah, wajah Allah, tidak. Tetapi kita memandangnya, menghadapnya, bersaksinya, berimannya, iman kita, ruhaniyah kita terhadap apa? Lilladzi fatorus samawati wal ard, samawat wal ard, langit dan bumi, makhluk isi langit dan bumi. Makanya kita iman, punya iman, muncul sumbernya bau wangi ini dari kembang. Kembang ini makhluk. Lah wis, kita telah menduakan Allah miturut agama tauhid. Wis, agama yang mengesahkan pada Tuhan. Urusan agama secara dohir jenengan A sampai Z monggo. Yang terpenting, adakah pendidikan rohaniah Anda ditarik untuk menuju dan bertemu terhadap sing ngetokno bau harum mang. Yang bau harum itu tidak jauh, mausufnya yang disifatinya itu tidak jauh dari kita, dekat. Bahkan kalau dalam Al-Quran Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat. Berarti umpama guyonan nggih, endi sih Gusti Allah iki? Yo antarane aku dengan kembang iki. Piye Pak? Sik bingung. Ngopi kopi dhisik. Ngopi kopi dulu. Kita untuk mengenal ana itu di situ. Sebab wa ana rabbukum fa'budun 92 Al-Anbiya niki lho. Kopi nyantai mawon, nyantai mawon. Kula nggih ngoten kok. Monggo Pak. Kopi. Engko nek sepanang-panang stres sampean. Ya jelas rokokan to, Pak. Mari ngombe kok gak rokokan iku kaya kecut. Wis kaya wong pipis mboten cawik lah niku. Mari ngombe kopi gak rokokan laksana kados ngoten. Ibu bapak, banyak yang mengklaim agama A sampai Z itu kebenarannya masing-masing. Tapi aneh, tidak ada pendidikan untuk
umatnya menuju dan bertemu terhadap Sang Kholik, kepada Tuhan itu. Anehnya seperti itu. Maka Allah lewat ayat lain dawuh, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid. Ketika saat keadaan umat ini terpecah belah, Pak, agamanya, manusia ini seluruhnya terpecah belah tentang agamanya, maka Allah menurunkanlah, mengutuslah satu utusan bil huda wa dinil haq. Ini asbabun nuzul ayat ini. Beliau hadir di tengah-tengah kita bil huda, dengan membawa petunjuk. Nah, petunjuk ini untuk ruhaniah, Pak, bukan untuk jasmaniah. Berhubung kita khilaf si A sampai si Z, ya, perbedaan pendapat dan lain sebagainya, dan permusuhan, bahkan sampai terjadi bunuh membunuh terjadi. Allah mengutus utusannya untuk membawa hidayah wa dinil haq, dan beragama bertauhid, aidinut tauhid, agama yang bertauhid. Saya tidak menyebut syariatnya, nek menyebut syariatnya kok ada yang tersinggung. Jadi agama yang mendidik terhadap rohaniah kita untuk mengenal ana, untuk mengesahkan Tuhan. Akhirnya dihadapkanlah kita itu lewat tauhid la ilaha illa anta. Anta. Artinya kita sudah tidak bicara Allah nama. Kita juga tidak bicara huwa sifat. Enggak. Kita bicara anta, zat. Nanti di dalamnya zat ada lagi. Karena apa? Karena kita sudah menganggap bahwasanya Allah itu sudah dekat. Tuhan itu sudah dekat. Dekat. Miturut hati jenengan. Berhubung jenengan menerima bil huda wa dinil haq, petunjuk yang telah disampaikan utusan Allah atau guru-guru akhirat kita, sehingga jenengan iki bisa memahami, menerima sedikit demi sedikit ajaran tauhid itu. Terjadilah dalam hati jenengan satu sikon, di mana jenengan dulu kebingungan, tidak ada rasa nikmat, kedamaian dalam hati karena jauh dari Tuhan. Sekarang Tuhan terasa dekat. Inilah yang menurut Kanjeng Nabi itu disebut imannya sudah ihsan. Jikalau kau tidak bisa melihat dan bertemu wujudnya Allah, ihsan itu. Fa'ilam taroh, ya, dalam hatimu setidaknya itu merasa Allah itu dekat, selalu melihat dan memonitor terhadap kita. Dimanapun jenengan berada dan apapun aktivitas yang jenengan lampai, hati jenengan sudah terasa bahwasannya selalu dilihat oleh Allah. Nah, inilah cara makom itu muraqabah. Makom jenengan itu sudah terasa dekat Allah itu. Ini sudah nikmat, Pak, luar biasa, baru ketemu jenengan. Jenengan di hati itu sudah seweneng si A yang jenengan temui nanti sudah ada di rumah. Walaupun jenengan menunggu mulai pagi sampai sore di teras,
hati sampean yakin si A di dalam rumah, sampean iki lega ning ati. Tapi nek gak ada rasa keyakinan si A itu tidak ada di rumah, bingung Pak. Mohon maaf, niki tamu ning griya ya ngono, bingung. Iki kelasan ana omah apa gak ya? Ngoten. Tahu kok takok bingung. Tapi salah siji santri mengatakan, wonten griya Pak. Duka ndekok, duka piye? Duka turu pun sampean rentosi, sampean tunggu. Biasanya niku jam gansal dibuka. Nek mboten luar kota. Kados ngaji nek bisa ditempuh habis maghrib, bisa bertemu jam 5 sore. Ada seperti di Prigen Pasuruan ini kan bisa kami tempuh habis sholat maghrib saya berangkat Pak, nyampe di sini mboten terlalu telat nemen lah. Umpama telat 5 menit sudah biasa. Tapi kalau mesti ngebut Pak, mesti ngebut dari Bangsal sampai ke Pasuruan kula lebut. Nah, kula kebut. Harapane ben Kak keri ambek jamaah ngoten. Kadang-kadang ya kados ngene wau keri kula salati jamaah keri ya wis gak apa-apa. Ngoten. Maksud hati nyampe di sini jamaah kalih jenengan beliau kalih Yai Arifin yes. Tapi wong nyatane waktu ini mboten nutup padahal pun kula kebut ngoten. Pun us yakin tinggal ketemuan aja. Allah berjanji dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa di dalam hatinya ada satu keinginan untuk bertemu aku, kata Allah, wujudnya, mboten nama lo ya, mboten sifat, mboten dat, tapi wujudnya di dalam hidup itu, dat, dalam dat itu. Maka fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji pada waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu pasti terjadi. Makanya nek gak terjadi di dunia jenengan iki kholwat kok yo ora wusul-wusul, mesti ketemu ketika jenengan iki setelah mati secara jasmani. Jangan khawatir jenengan. Yang terpenting jenengan itu ada keinginan bertemu Allah. Lah, sedangkan orang yang ingin dalam hatinya ada keinginan bertemu Allah hanya orang yang bertauhid Pak. Gak ada selain daripada itu. Walaupun agama sampai A sampai Z, tapi kok menolak agama asal muasal tauhid ini. Gak ada hati sampai ingin ketemu Allah. Yang ada ketemu siapa? Kemewahan dunia. Lu itu kemewahan dunia yang disebut hubus syahwah, dan ini dinas Allah dalam Al-Quran Pak. Memang begitu manusia itu. Kalau di dunia tidak ingin bertemu Allah alias mendustakan pertemuan terhadap Allah, maka dia sesungguhnya hanya selalu ingin bertemu dan bertemu kesenangan dunia. Mengapa demikian? Karena kita sesungguhnya mengikuti jadi budaknya hawa nafsu. Mbak mati Pak. Monggo nyantai mawon kalih meses. Kula sampun diprotes ngaji kok ambek rokokan. Ora duwe tata krama ngoten. Kok ambek ngombe barang. Ya Bapak. Orang berpendapat seperti itu ya haknya. Jangan disalahkan. Sing penting masuk di dalam hati jenengan kali kula ngoten mawon. Nah, apa repot-repot. Ini ki ajaran tauhid itu gak usah melihat atau nyeneni pendapat orang lain. Apalagi jenengan kalau sudah bertemu anak nanti. Terus kaiso ngomong Pak, nggak bisa kita itu bicara atau protes dari segi apapun, mboten sakit nantinya.
Bon, kita teruskan. Ketika beliau guru akhirat kita tabi'ina sholihin sudah memberikan petunjuk di dalam agama yang bertauhid, maka otomatis Pak, golongan kita hati yang mau menerima mesti keadaan rohaniah kita, mohon maaf, berubah. Dalam hal apa? Kedamaian. Ketika saat menghadapi sikon apapun urusan dunia. Coba jenengan angen-angen. Dulu jenengan sebelum hati mau menerima dinu tauhid dan mengamalkan dinu tauhid di torikoh-torikoh yang Allah kasihkan, ketika menghadapi dunia, urusan dunia bagaimana? Ngeten Pak. Jenengan wis sugih, sudah punya jabatan, isi kurang Pak. Itu isi kurang. Jenengan iki katakanlah di level, mohon maaf, paling sugih sak dusun. Sampeyan takut ini nganti sampeyan, isi kurang. Tidak bisa mensyukuri dengan benar apa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah seringkali katakan dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikum tukatiban. Nikmat apa lagi yang mau kau dustakan? Sudah beberapa nikmat yang kuberikan tapi kau tidak pernah bersyukur padaku dengan benar. Nek ngucapi alhamdulillah bentino Pak, cuman terapi hati mboten saged. Lho nggih, kita terus kepingin ketemu untuk level yang di atasnya lagi. Tadi sugih sak dusun, iso sak desa. Sudah keturutan satu desa, aku yakin jenengan siapapun kita ingin sak kecamatan. Sugih dewi. Wes tuh sudah jadi kepala desa. Ya, berhubung sudah habis masa jabatannya, pingin dukure maneh. Enggak DPR. Nek isok bupati. Lah ngoten nggih. Lho ya wis, karena kita karakter kita, tabiat kita, hati kita condongnya itu terhadap samawati wal ard, kesenangan dunia. Saya tidak memandang jenengan, saya sendiri. Siapapun kita, kalau belum menerima hati ini dengan ajaran tauhid, ngeten Pak. Apalagi yang melarat. Isok-isok ditambah lagi utangnya akeh, kendat barang. Sutris terus. Lah sing kaya aja, dia itu tidak ada kenyamanan rohaniahnya, hatinya. Menikmati kekayaan itu nggak bisa. Justru kurang. Terus seperti alhaakumut takasur. Ini Pak memang. Wis sampean bandingke. Tapi ketika saat jenengan hati sudah menerima ajaran tauhid, dinut tauhid dan mengamalkan walaupun belum sempurna sesuai apa yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi Muhammad kafah. Paling tidak jenengan kali kula sudah mengerti dalam konteks keilmuannya, mengamalkan sedikit demi sedikit sudah mendapatkan satu kenyamanan. Sampean piyambak yang bisa ngukur, sampean piyambak. Orang lain nggak bisa Pak. Maksudnya orang lain, orang yang belum mengenal dan menerima dinut tauhid ini. Jenengan yang sudah bisa membedakan piye bagaimana saat ketika jenengan sudah menerima dinut tauhid dan mengamalkan, keadaan hati jenengan dan bagaimana sebelumnya. Beda banget. Padahal jenengan tasik dugi anta. Si merasa Allah itu dekat, belum bertemu. Secara otomatis kesadaran dalam hati sampean muncul, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ternyata kita dulu
mulai akil balik sampai berpuluh tahun ini zalim pada Allah. Bahasanya zalim di sini Allah dawuh dalam surah Al-Baqarah 54, innakum dolamtum anfusakum. Bahasanya ngono. Bentuknya apa? Bittikhadikumul ijlah. Niki kisah Nabi Musa terhadap kaum Nabi Musa itu secara fisik nyembah anak sapi, Pak. Disebut pedet, anak sapi. Dia mempunyai keyakinan ini bisa memberkahi, ini bisa mendatangkan kekayaan, ini bisa menolong kita. Itu secara dohir. Padahal itu kinayah, sanepan aja. Innakum sesungguhnya kau sekalian umatku iku dhalamtum, berbuat zalim kamu sekalian anfusakum terhadap dirimu. Artinya hidup pada dirinya ini dizalimi. Siapa hidup dalam diri kita masing-masing? Kalau sudah sampai ke anta kan itulah Allah wujudnya lagi gitu toh. Kalau sudah ditauhid anta menuju ana, maka Allah itu dekat, sehingga bahasa hidup dalam diri kita itu bukan hidup kita. Sebab manusia tidak punya hak untuk mengakui hidup. Yang berhak mengakui hidup adalah wujudnya Allah itu. Bapak Ibu, akhirnya jenengan fatubu, bertobat dengan bentuk dandani iman, merevolusi iman. Yang tadinya iman saya harumnya datangnya dari kembang, sekarang beda. Lawang Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ngelimputi segala-galanya, al-mukhit. Dan apa yang muncul dan timbul dalam kembang itu ya parani sangka Allah. Akhirnya iman sampai jatuhnya itu pada yang memiliki nama Allah itu, bukan makhluknya. Oh, nek iki diasah terus. Artinya munculnya tauhid la ilaha illa anta berupa dzikir sirul asr diasah terus. Dzikir rasa ikuti asah terus, maka suatu saat waktu yang Allah janjikan pertemuan itu mesti terjadi. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bertemu, sehingga sholat jenengan thariqah itu jenengan jadikan sebagai dalan untuk bertemu Allah, sehingga harus tahu hakikatnya sholat itu bagaimana. Jenengan jalankan, otomatis nyatane hakikat disebut sebagai makrifat. Nyatane anta kau itu adalah anak. Makanya wa ana rabbukum, dan aku iki Tuhanmu. Oleh sebab itu fa'budun, hadapkanlah kau padaku. Artinya ruhaniyah sampean itu kudu menghadap pada hidup yang meliputi di dalam di luar kembang niki, Pak. Terus apakah bau harum itu nyata wujudnya Allah? Iya. Jadi bau harum itu nyata wujudnya Allah secara dohir. Akhirnya bisa sampai hirup. Oh iya, mbak Pasuruan gue nggih. Nggih masalahnya balik kula nggih sering wonten ngeten nggih. Wis jelas iki ndugi dulur Pasuruan biasa. Mojokerto mboten enten. Nandur ngeten mboten enten. Duka tanahe mboten cecek napa duka melih ngoten.
Kalau ngertosi kan kula tahun berapa niku nate wonten Pekoren ketepatan niku nggih kang ngipar kula Yai Khozin niku adike Gus Muhin Yai Muhaimin Abdullah Muhaimin. Jadi kula siyen nggih nate ngrencangi kang niku teng Saben nggih nandur ngeten niki Pekoren. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana caranya? Dengan mudah. Jenengan ini untuk ketemu anak. Yes. Jenengan ojo ngalih dugi griyane si A tadi. Tunggu ono terus. Ning ngomong lho Pak nggih. Sampean pun ngalih, pun pergi sampean. Sampai harus menunggu si A itu tadi keluarnya. Otomatis sampai harus bermodal ikhlas sabar. Mesti nanti ketemu, mesti Pak Adik. Walaupun jenengan lama ditemoni mulai pagi ditunggoni ning gini rumah di teras sampai sore ketemu, mesti. Kadang-kadang nggak sampai sore lah, entah itu jam 12 jenengan diparani. Itu suka-suka si A. Allah juga begitu, suka-suka Allah menemui kita. Bapak Ibu, itu maksudnya bagaimana? Bittikhadikumul ijla, dalam hati jenengan sisingkan, lepaskan dengan cara faktulu anfusakum. Jadi selain Allah di dalam hati jenengan, bukan Allah nama ya, selain sesuatu yang tidak bisa kami sebut, yang disebut dunia ini, manakala masih ada dalam hati Anda, lepaskan. Faktulu, kalau bahasa muradnya gini, faktulu podo matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewemu. Ini kalau salah faham mesti gini, bunuh diri. Wong jenengan disuruh mateni diri panjenengan. Ternyata maksudnya bukan itu. Faktulu patenono, sifat-sifat keakuanmu yang merasa mengakui bahwasanya kita ada. Kita yang punya, kita bisa ini, bisa itu, kita punya ini, punya itu. Keakuannya itu adalah matikan. Kalau Syekh Ibnu Athaillah dawuh, idfin wujudaka fil ardil humul, pendemen keakuanmu di dalam bumi humul, dipendem. Artinya fanakan, hilangkan rasa keakuan dirimu yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Udah, lepasan. Tentunya jenengan melepas ini dibawahi kunci namanya sirul asrar, dzikir sirul asrar, yaitu dzikir su'aul basiroh. Pertama, rasa iman, harus menghidupkan rasa yang benar, iman yang benar. Mana iman yang benar? Yang disebut Rasulullah ihsan. Apa yang muncul dan timbul dalam diri kita sebagai makhluk, jangan kau pernah mengakui sumber datangnya dari makhluk. Bau harum, jangan pernah kau itu mempunyai iman kalau datangnya dari makhluk. Tetapi hati harus beriman datangnya dari urip itu, Allah yang melimput di dalam dan di luar kembang, di kiri dan di kanan, di atas di bawah. Ya umpama ya ini jelas nih. Lah supaya wujud
ku ana tadi, Allah bisa dikenal oleh hambaku tak dohiro rupa harum. Berarti harum iku wujudnya Allah. Yes. Nek saya bingung ya mbuh harum. Loh, itulah yang disebut ana, Bapak. Dalam diri kalau sudah tidak ada selain yang tidak bisa disebut, itulah ana. Itulah maksud ana. Dalam ayat lain Allah katakan, aqimi sholat lidzikri. Sholat thariqah itu, mohon maaf, jaga lidzikri semata-mata untuk eling nang aku. Semata-mata kau jalankan sholat itu untuk mengingatku. Ku itu ana, Pak. Ana. Artinya apa? Jenengan akan dikatakan aqimi sholat lidzikri, manakala jenengan secara fisik terjadi melakukan sholat, tapi secara ruhaniyah jenengan iku sudah tidak mengakui Anda itu yang melakukan. Bahasa ahli tasawuf yang membingungkan tentang sholat begini, Pak. Sampean mungkin nek bingung, sampean tekok, nek wis gak bingung gak usah tekok. Gini, Pak. Sholat 5 waktu kan hukumnya wajib dilakukan. Dalili Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah. Wajib. Tapi jikalau Anda sudah sampai pada wassolatil wusta, sholat hakikat untuk bertemu Allah, maka jenengan wajib tinggalkan. Bingung? Sholat yang dilakukan oleh jasmani dan rohani itu wajib dilakukan. Tapi ketika jenengan ini sudah pada di titik hakikat makrifat, wajib jenengan tinggalkan. Artinya gini, Pak, ruhaniyah jenengan akan bisa dikatakan sholat dengan benar, sholat daim. Sholat 5 waktu jenengan akan dikatakan benar di mata Allah, manakala ruhaniyahmu, hatimu itu sudah tinggalkan merasa Anda yang melakukan. Jadi yang ditinggalkan itu rasa pangrasa keakuan diri sebagai hamba yang melakukan. Ini loh maksudnya meninggalkan, duduk sholate yang ditinggalkan. Rasa pangrasa di dalam hati jenengan, kalau jenengan yang melakukan, inilah tinggalkan. Tinggalkan ini. Niki maksudnya idfin wujudaka fil ardil khumul. Pendemen eksistensimu, keakuanmu makhluk ketika sholat di dalam bumi khumul. Apa sih bumi khumul itu? Kiamat. Bumi yang hanya muncul anak. Sebab niku nek wis sampean pendem, sing muncul ku anak Allah. Artinya kalau keakuan Anda sudah kau tinggalkan, jenengan pendem, maka yang muncul dalam hati jenengan akunya Allah yang melakukan. Jadi iman di dalam hati jenengan akhirnya yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Allah yang melakukan. Dasarin di. Oke. Niki kan sudah sering sampai sebut mulai kecil. La haula wala quwwata illa billah. Makhluk siapapun nggak bisa melakukan sholat, nggak punya daya upaya untuk menggerakkan badan
melihat, mata melihat, telinga mendengar, lisan berucap, nggak bisa. Wala quwata, dan kekuatan apapun. Loh, tapi kok terjadi? Oke, ingat, illa bil. Loh, jelas semuanya adalah Allah. Kita bisa bacanya, Pak, tapi prakteknya nggak bi. Iman kita nggak sama akhirnya. Karena apa? Karena ajaran tauhid kita tolak. Bagaimana bisa ke ana? Bagaimana bisa wa inna ilaihi rajiun? Lalu kita tolak pertemuan itu. Makanya jenengan jangan heran seseorang hatinya kalau tidak ada keinginan bertemu Allah di dunia ini, jangan harap di akhirat kan akan bertemu, jangan harap. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi seseorang saat di dunia mendustakan pertemuan terhadap Allah. Bapak Ibu, ini sebuah peringatan keras Allah terhadap kita. Cuman masih atos enggak hati awak dewi untuk menerima dinut tauhid. Monggo sampai ngen-ngen piyambak. Wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Aslinya agamanya manusia dulunya itu bertauhid, tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama, akhirnya menjadi beberapa agama. Makanya A sampai Z. Mereka di antara mereka masing-masing golongan itu semua tetap akan kembali kepadaku untuk mempertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, sebelum datangnya paksaan Allah untuk kembali, mari kita kembali dulu. Ora penak lho Pak nek dipaksa yo Pak. Wah, jan ra penak. Nek jenengan kali kula dipaksa untuk kembali, kalimat paksaan itu menyimpan murka Allah. Tapi nek jenengan dengan kesadaran diri, wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Tuhan lewat agama tauhid itu, maka yang terjadi rahmatalil alamin, rahmat enak. Mangga jenengan kalau sudah mengenal ana, iya, ketika menghadapi situasi dunia, boten gelisah, boten gampang khawatir, karena sudah los, selain Allah sudah tiada. Bapak Ibu hadirin, inilah yang kumaksud ummatan wahidah, umat tunggal beragama tauhid. Itu awalnya. Akhirnya muncullah berbagai macam pandangan, wawasan, agama-agama yang lain berpendapat. Lah sekarang tak balik no maneh nang negeri asalmu. Negeri asalmu ummatan wahidah, tak kembalikan negeri asalmu. Urusan kok terima gak kok terima terserah, sebab inilakum minhu nadhirum mubin. Saya tidak ada paksaan untuk mengajak mau kembali kepada asal, enggak. Ingat, nadhir tugasnya para nabi dan utusan-utusan yang lain, guru akhirat adalah memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya, dengan pertimbangan supaya umat itu tidak keliru dalan-dalani nafsu dan selalu berjalan di atas jalan Allah. Wis mungkin nek isi tetap bandel, ya wis, itulah datangnya tanda-tanda wa ahlaknahum.
dan aku hancurkan semua manusia yang tadinya sudah saya kasih peringatan masih tetap bandel, ya sudah, wa ahlaknahum, dan ku hancurkan kamu semuanya. Wa anjainahum, dan ku selamatkanlah mereka yang mengikuti dan masuk di dalam agama asal ini, agama tauhid ini. Wa qala lan dawuh sapa Allah di dalam surat Ali Imran ayat 19, Pak. Inna dina 'indallahi Islam. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghiyam bainahum. Sesungguhnya yang dimaksud Islam itu adalah dinut tauhid, Pak. Sekarang jenengan misalnya melebu Islam, masuk Islam, tapi ruhanianya jenengan kok tidak bertauhid. Entar dulu, jangan ngaku-ngaku muslim jenengan manakala ruhaniah jenengan belum bertauhid, belum mengesahkan Tuhan. Apa sih Islam itu? Dari kalimat apa? Pasrah. Dengan pasrah itulah akan menuju keselamatan. Orang pasrah itu nggak boleh ikut campur ngurusi. Makanya wa aslimulahu, sebelum aslimulahu jenengan ketemu Allah dulu. Sebelum pasrah Anda harus tahu siapa yang Anda pasrahi. Lah jenengan harus menemui seseorang yang dipasrah. Baru kalau sudah ketemu ngomong wa aslimulahu, pasrah. Udah, kita kalau sudah pasrah nggak boleh ikut campur apa yang dilakukan oleh yang kita pasrahi. Kita pasrah kepada Allah. Ya udah, jangan merasa kita yang melakukan. Kadang-kadang tidak ya. Bukan kadang-kadang, selalu. Habis panen, wayah kita itu mimpi kabar. Udan gak mari-mari, ngeremeng ning ati. Ya ora garing-garing cak. Sak cukul maneh paring kok. Tadi wayah kemarau panjang, kita yes ngomong kepada Allah. Bego, kemarau kok panjang. Akibatnya suket, nggak keluar-keluar, kambing saya susah carian, nggak nanam-nanam. Itu kita. Tapi ketika sudah dihadapkan musim hujan, nggak leren-leren udane, ya gitu kita maido maneh. Apalagi yang punya hajatan. Lanjenengan punya hajatan ya waktu rendang. Ya otomatis hujan tuh Pak ya. Waktu hujan. Ya kalau punya hajatan ya waktu kemarau. Enak nggak soyo tukang siwer ya. Nggak hujan. Mengeluh kita. Undangan yang kita kasihkan sejumlah 300, yang datang 50. Mengeluh kita. Lah sopo sih mangan nih. Mengeluh. Lanjenengan ngundangi yo bareng-barengan. Sawal. Ya toh? Selo enggak. Suroyo enggak. Besar. Apalagi kepala desa Pak Muhammad, ya Allah, isok-isok kalau sawal besar niku double 3. Nih, kula nggih ngeten, nek didik ya budal, nek gak duwe ya sepurone ngoten. Ya cari bulan-bulan yang tidak ada orang yang punya hajat, ya ta. Suro misalnya atau ruah, gitu. Baru banyak yang bowo, nah, banyak yang ganti. Ramadan nih, walimah nawan-nawan.
Berarti yang dimaksud Islam di sini adalah agama aidinut tauhid yang mengesahkan Allah. Sebab dengan keesaan itulah Anda akan bisa dikatakan pasrah dengan benar. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Udah ketika dinut tauhid itu sudah diterima umat pada saat itu awalnya. Mereka-mereka yang mendapatkan kitab itu, ya, pada saat itu nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan, karena duduknya ruhannya itu di satu titik. Illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu, ketika saat setelah datangnya sebuah ilmu pengetahuan. Allah ya Karim, pandangan-pandangan ini akhirnya berbeda. Akhirnya si A ngomong Tuhanku ya jenenge si A, si B ya si B, si C. Wes itu ngomong agama. Misalnya kita mengatakan agama tertentu saja, satu aja di dalam Islam terpecah. Ada madhab ini, yo nek wudu harus gini, nek sholat harus gini, beda-beda. Madhab baik Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, wis pecah pak ini, pecah. Akhirnya korbannya kita berbenturan. Bapak Ibu, urusan perpecahan itu sih nggak masalah, beda pendapat, monggo. Tapi kembali kepada asal, bertauhidlah gitu loh maksudnya. Kalau bertauhid, jenengan pasti tidak akan menyalahkan yang mengikuti madhab Syafi'i, nggak menyalahkan yang mengikuti madhab Maliki, begitu seterusnya. Kalau bertauhid. Kalau tidak, fanatik, Pak. Pokoknya gak mazhab iki salah. Pak, mohon maaf. Lewat mimbar yang sangat sederhana ini, sebetulnya kita diadu oleh nafsu dalam diri kita. Supaya membenci satu sama yang lain. Membenci. Ingat. Dalam surah Al-Hijr ayat 39-40, ingat ini, betul diingat. Iblis, nafsu itu hanya satu, menyesatkan ruhaniah kita supaya jauh dari Allah, jauh dari kebenaran. Menyesatkan dengan cara, berbagai macam cara iblis yang mereka lakukan supaya ruhaniah Anda, kita itu jauh dari Allah. Otomatis dibelokkan untuk memandang selain Allah, yaitu makhluk. Kalau sudah mandang makhluknya, maka ruhaniah kita akan mengambil satu kesimpulan, jikalau tidak aku gak benar, yang lainnya salah. Istilah bahasa, kalau tidak madhab yang mengikuti madhabku salah, yang lainnya. Udah. Mulai ditanamkanlah hasud di dalam hati kita oleh nafsu. Kita diadu, Pak. Di dalam tubuh Islam sendiri. Diadu antara NU dengan Muhammadiyah dengan yang lain. Karena beda pandang. Nafsu itu membenturkan kita. Sebenarnya mereka itu lewat surat Ibrahim ayat 3. Imam-imam anak buah daripada nafsu atau iblis berkata, yastahibbunal hayata dunya 'alal akhirah. Kita dicondongkan untuk mengikuti apa yang mereka anggap sebagai yang terbaik. Dengan begitu 'alal akhirah, hati kita akan lalai dari Allah. Otomatis kalau sudah seperti ini, maka otomatis jenengan dalam hati
tidak ada satu kesadaran bahwasanya munculnya wangi, bau wangi dari Allah, tapi jelas dari kembang. Allah katakan, jikalau kau tidak inni wajjahtu wajhiya, maka wa ana minal musyrikin, kita masih tergolong orang yang musyrik. Orang musyrik itu orang yang menduakan Allah dengan yang lain, yaitu kembang tadi. Tapi kalau ini wajjahtu wajhiya, maka wa ma ana minal musyrikin, maka rohanianya dengan sudah tidak lagi masuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Wis pilih mana jenengan, sakerso jenengan. Ketika saat ilmu itu sudah datang, pengetahuan, maka bedalah pendapat-pendapat itu yang menjadikan orang-orang telah saling membenci. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah dinu tauhid, tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Ketika mendapatkan ilmu, pengetahuan, pola pikir pun Masya Allah ngalah no Gusti Allah pun. Wong nek wis kadung kepinteran dhisik, kedahuluan pinter, wangel dandanane. Lho nggih. Akhirnya kita merasa lah niku lho keakuannya. Mangane idfin wujudaka, pendamlah eksistensimu, keakuanmu. Orang merasa alim fil ardil khumul, di dalam bumi khumul. Kalau tidak yaitu wangel. Atau orang kalau sudah kedahuluan sogeh dhisik, payu ning ngati merasa tidak sogeh ngono gak iso, Pak. Ning ngati merasa dudu aku sing sugih, cuman Allah, mboten saged, Pak. Untuk menghilangkan keakuan kita yang kaya susah, sebab kedahuluan kaya. Kecuali jenengan gak duwe wis mlebu tauhid terus dadi wong sugih, lah niki aman wis. Seperti beliau Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Sudah ketata tauhid ruhaniyah jenengan pada Allah. Walaupun jenengan iki di posisi wong sing alim, orang yang kaya raya, punya jabatan, nggak akan hal ini menghalangi ruhaniyahmu untuk bertemu Allah, nggak bisa. Justru ini kau jadikan sebagai syariat tumpaan untuk bertemu Allah. Akhirnya jenengan inilah yang dimaksud dalam satu ayat di dalam Al-Quran. Semua harta benda kau jadikan pengorbanan untuk berjalan di atas jalan Allah. Jalan Allah ini, Pak. Karena sesungguhnya kita sudah tidak merasa, tidak mengimani kalau kita makhluk yang memiliki. Karena semuanya adalah milik Allah. Buktinya bongkoyo gak digowo, gitu ya. Ya bojo ayu jaduk aya disirik tangga. Harta warisan segitu banyak dijadikan sebagai rebutan oleh ahli waris. Akhirnya lali anak-anak kita ahli waris, bingung bagine lali nek duwe utang pae di utang ora disaur-saur. Makanya jenengan sebagai anak kita, ketika ditinggal orang tua meninggal, apa yang harus kita bahas? Hutang. Adakah hutangnya? Kita ambilkan dari harta warisan itu. Kita ambilkan, kita selesaikan. Enggak kebanyakan sekarang anak itu rebut royoan mboten rebut nyauri utangi orang tua. Itulah kita zaman now, ya. Zaman sekarang kebanyakan seperti itu, Bapak. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Jelas. Ingkar ayat-ayat yang dimaksud adalah ajaran di dalam dinut tauhid. Ya sudah. Sekarang kita kembalikan pada diri kita, agama apa secara fisik kita? A sampai Z. Silakan. Yang terpenting dalammu bertauhid. Udah, beres. Kalau Islam, Anda rohaninya harus hakikat ma'rifat. Kalau selain Islam, bertauhidlah kau. Esakanlah Tuhanmu. Dengan cara, apakah di dalam kitabmu itu ada pengajaran dinut tauhid atau enggak? Kalau enggak, keluarlah. Cari mana agama yang mengajarkan tentang ketuhanan. Udah itu. Itu semuanya demi keselamatan rohaniamu di dunia ini, lebih-lebih di akhirat. Sebab semua itu nanti akan kembali kepada asal. Entah tempatnya masing-masing. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang bisa kami sampaikan sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, karena ini kita masih halal bihalal Pak nggih. Kula piyambak khususnya datang beliaunya beliau Ki Arifin, barangkali khususnya datang jenengan ada kalimat saya selama ini yang kurang berkenan dalam hati jenengan atau ada perasaan ketersinggungan, kula atas nama pribadi mukhlason nyuwun agungi pangapunten datang panjenengan sedaya. Pun monggo menawi ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Gus, nyuwun sewu, mohon bertanya, maksud Kanjeng Nabi dawuh atau bersabda, al mautu rohatul mukmin, mati itu sesungguhnya istirahatnya orang-orang mukmin. Di sini ada dua penafsiran menurut kami, ada yang istirahat dan ada yang diistirahatkan oleh Allah. Mboten mawon Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak wis ra mikir meni rokokan apa? Ora mikir besok itu makan apa dan lain sebagainya. Bahasa diistirahatkan dan istirahat. Boleh itu diartikan bahwasanya ada salah satu mimbatil aulia ketika saat di dunia pengennya lekas kematian secara syariat terjadi di dunia. Karena apa? Beliau rindu dengan kematian karena saat di dunia itu penuh dengan jebakan-jebakan hawa nafsu. Wa ma ubarri'u, nggak akan pernah berhenti, nggak akan pernah kita itu bebas selama-lamanya dari pengaruh nafsu. Istilah bahasa burung, jikalau masih disangkar, dia pun ingin bebas. Ingin bebas sebetulnya itu. Ingin bebas. Ini yang tahu. Kalau kita sesungguhnya tahu sesungguhnya ruh ini tersangkar oleh jasmani, maka sebetulnya ruh itu ingin bebas. Ngetutke apa sing dadi tuntutan jasmani sifat basariyah itu selalu di atas kehendak hawa nafsu. Nyun sewu, cara kita sudah umur 30 tahun mesti parane pingin simah lah, ngerti ya, pingin nikah.
Misalkan kita sebagai anak belum ada keinginan orang tua, pantaramu wis duwe anak, mana diubrak-ubrak ya, istilah diubrak-ubrak di apa bahasa Indonesia diubrak-ubrak ya, didorong-dorong, apalagi kita sebagai anak perempuan. Kata orang Jawa, sama halnya anci-anci ndukure ri jare ngono. Salahmu dhewe lah apa anci-anci. Kabeh kuwi sono sing ngatur lah apa bingung tenan. Kita kalau sudah nikah oke, jasad nyun sewu. Punya hak untuk minta bagian. Ya mesti ae kita itu yo ingin punya anak. Jasad memaksa kita lewat sifat basaria itu sandang, pangan, papan, kecukupan. Kalau bisa lebih-lebih. Inilah salah satu di antara kekasih Allah yang merasa ketika saat itu terbebani, alias wis mending mati ya. Ben sudah tidak menanggung. Bahasanya istirahat, nangan tentang istirahat. Tapi nggak bisa, nggak bisa. Sudah saya ceritakan, yaitu abahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Udah. Ini bagi orang mukmin, istirahat atau pensiun itu sesuatu yang ditunggu-tunggu, Pak. Bila mana betul-betul dia itu bertauhid, makanya disebut mukmin. Itu yang ihsan. Mukmin itu sifatnya, orangnya adalah mukmin itu orangnya, iman adalah pembuktiannya, ihsan kebenarannya. Itu pasti seperti itu. Dia setiap saat dan waktu selalu rindu akan itu. Ibarat coro burung tadi. Burung itu pengen bebas, tapi syaratnya gur siji, kurungane kudu rusak, dirusak, harus dirusak, baru burungnya lepas. Kalau kurungannya, sangkarnya itu kita rapeti, orang iso metu-metu tambahan. Artinya apa, Pak? Jasad kita itu Allah kasih penyakit. Ada penyakit diabetes, akhirnya mati. Ada penyakit stroke, mati. Ada penyakit apapun. Kadang-kadang dikasih penyakit untu, Pak. Ndadekno mati wonten. Nggih. Rencang kula mau jagung kali bening. Namine meh sami kali kula. Gara-gara runtuh. Nggih, saking gak betahe mundetang di petak. Sakit untu. Sedo. Ya, berbagai macam. Berarti jasadnya rusak. Bapak Ibu, istirahat sebetulnya itu sesuatu hal yang diharapkan oleh mukmin tadi. Tapi tidak pernah diharapkan oleh orang-orang kafir, enggak mau. Makanya bahasa dawai Rasulullah itu bahasanya mukmin. Mukmin yang apa yang dimaksud? Mukmin yang sudah ihsan. Kok bisa? Coba ayo kita ngerabak diri kita. Waktu belum iman sampai belum ihsan, telek pingin mate. Ayo ngomong tak jotosi raimu. Tidak ada. Bahkan itu sesuatu hal yang menakutkan. Padahal, mohon maaf, kadang-kadang kita masih jauh dari kematian. Kita nggak mau bikin rumah menghadap kuburan atau hidup kuburan. Kita itu sudah tertanda. Padahal belum mati padahal.
nggak omah pinggir kuburan ya ora wani. Nggih mohon maaf. Tapi jikalau jenengan sudah betul-betul iman jenengan ihsan, Allah itu terasa dekat. Ayo coba. Bahkan sudah sampai nyatane hakikat yang disebut makrifat. Allah ya Karim. Bon. Jenengan pasti la khaufun alaihim walahum yahzanun. Inilah yang dimaksud mukmin Rasulullah itu dalam hadisnya, mukmin yang sudah ihsan. Orangnya muhsin, ihsan berarti imannya sudah benar. Diartikan benar, sudah tidak ada lagi iman selain Allah. Selain Allah dalam aspek apapun hati jenengan. Yang kedua adalah diistirahatkan atau istirahat. Boleh. Bahasa istirahat itu sesuatu yang sudah diterjadikan keadaannya. Istirahat berarti jenengan sudah. Diistirahatkan berarti jenengan ini proses untuk diberhentikan. Diistirahatkan, dipensiunkan. Nah, disinilah Bapak Ibu antara hukum muraqabah dan hukum musyahadah. Hukum musyahadah dan hukum muraqabah. Artinya ada kita ketika sudah di anta itu ada dua, Pak. Anta maksudnya kau Allah, ana maksudnya hamba. Ana abduka wa anta rabbi. Ana abduka wa anta rabbi. Saya ini hambamu dan kau Tuhanku. Ini kalimat kita berbahasa diistirahatkan. Ada yang mengistirahatkan, ada yang diistirahatkan. Ini muraqabah. Kita muraqabah. Ya. Istirahat berarti sudah tidak berbicara tentang mukmin, tidak berbicara si A si B, tidak bicara anta wa ana. Ana tadi kan masih ana hamba, anta Allah lagi gitu dah. Sekarang anta Allah sudah tidak ada, ana hamba sudah tidak ada. Makanya wa ana rabbukum, aku adalah Tuhanmu. Oleh sebab itu fa'budun, arahkan hanifan wajah ruhmu ke wajahku. Berarti apa? Ahad. Kalau sudah ahad, ya udah disebut istirahatlah. Terus kita nggak bicara si A si B, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Kedua-duanya sama, artinya sama benar. Ya dah. Kita proses untuk ke ahad, untuk la ilaha illa ana, otomatis dari la ilaha illa anta. Sudah selesai barulah ana. Kita ada di muraqabah, setelah itu kita di musyahadah. Kita menunggu dari luar si A, nanti kalau sudah si A keluar kita disebut bertemu. Ya sudah. Kalau sudah bertemu, mana ada gelisah? Gak ada. Karena itu yang kita tunggu-tunggu. Yang kita tunggu-tunggu. Mulai pagi kita menunggu sampai sore jam 4 nggak keluar-keluar. Akhirnya keluar, makplong. Udah ketemu. Udah sampaikan apa yang menjadi niat dan tujuan kita bertemu si A tadi. Disampaikan clear, udah. Apa pertemuannya itu? Tujuannya masing-masing. Kalau sudah ketemu ya sudah plong udah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Semua apa yang hadis, apa yang disampaikan Rasulullah, walaupun Anda siapapun kita mau nerima atau tidak, yang jelas setiap kali hadis yang diriwayatkan oleh siapapun, lebih-lebih
hadis yang bermutu sahih itu sebetulnya adalah kinayah, sindiran, sanepan, atau ayat, petanda. Artinya ada yang ditandai aslinya. Bahasa saya, ada sesuatu yang sir di dalamnya itu, dan itu hanya hamba Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang dipilih Allah akan mengerti maksud sebenarnya di belakang itu semuanya. Siapa mereka yang dipilih? Yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Mereka lah yang sudah masuk dan melaksanakan dengan benar tentang dinut tauhid. Ini ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus Mukhlason, juga dumateng jamaah simpung hadir wonten ngriki. Kula ucapaken mohon maaf lahir dan batin karena terus Gus Mukhlason halal bihalal. Sesuai dengan materi di malam hari ini yang sudah Gus Mukhlason terangkan, kula badhe tanglet tiang Islam niku gada rukun gangsal. Terus sing salah setunggal niku nopo haji niku wajib kok sepindah, lek sholat niku kok terus-terusan ngoten. Ya nopo secara hakikat niku Gus Mukhlason. Ngapunten ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di dalam ajaran syariat ya terkait rukun Islam yang ada 5, kewajiban bagi umatnya itu yang kelima cuma 1 kali, itu pun bagi yang mampu. Sedangkan sholat itu kok berkali-kali. Bahkan dalam satu ayat, jikalau kau tidak mampu dengan berdiri, jalankanlah dengan duduk. Jikalau duduk kau tidak kuasa karena sakit dan lain sebagainya, maka dengan berbaring begitu seterusnya. Bapak Ibu, berhubung syariat jabani, ya jawab secara syariat. Pertanyaan kula syariat, tak jawab syariat. Pertanyaan jenengan syariat, nyuwun hakikat mengki tak jawab ngian. Nyuwun ngapura kula, saderenge nek salah nggih sampean elingno. Mengapa haji 1 kali, sholat kok berkali-kali? Karena 1 haji itu, walaupun jenengan punya uang yang sebagai faktor yang sudah bisa memenuhi syarat, di situ masih ada masa. Masa itu waktu. Coro zaman sak mangke, zaman sekarang Pak ya, mohon maaf aku ngerewiti pol niki. Sekarang ada satu golongan yang memanfaatkan berbisnis haji plus. Ngapunten.
Sampai bisa haji tahun ini sekarang langsung berangkat. Tapi fulusi berlipat kan ganda. Karena kondisi situasi haji yang apa namanya itu? Yang umumnya itu Pak, jenengnya apa? Reguler. Coba reguler berapa tahun kita tunggu? 30 tahun, 40 tahun. Slow is dead gitu. Kita sudah membayar porsi Pak. Kita beli porsi. Tapi masa tunggunya kita 40 tahun. Kira kita sudah berumur katakanlah 40 tahun. Ditambah 40, 80. Ya kari POE. Bisa-bisa kita tidak menangi. Terus dikemanakan uang porsi itu? Kalau sistem perbankan kan muncul bunga toh, kemana itu? Umat Islam nggak pernah ngeritik, gitu? Suka cocok kan ngeritik bunga kayak kaji kok, ngaten ya. Mohon maaf, oleh karena kondisi reguler ini jangka panjang kita menunggu lama, maka muncullah satu opo kuno kelompok yang memanfaatkan situasi sehingga haji itu dijual dengan angka yang fantastis. Dalam istilah haji plus. Tahun ini berangkat daftar bisa. Hotel sampean itu hotel bintang 5. Entah nggak tahu itu sudah. Makanya kemarin itu sebelum MK menetapkan siapa yang diputuskan sebagai presiden, walaupun saya itu bukan siapa-siapa, masyarakat alit, nggak ada salahnya dan saya punya hak untuk memohon kepada beliaunya yang ditetapkan menjadi presiden, tolong sekali lagi mereka yang masa menunggu, udahlah berbagai cara bagaimana berangkat ini gak iso setahun geruduk ya mbuh dadekno 5 tahun. Ojo sampak ngenteni bongko. Nggih, kebanyakan ngoten Pak. Belum waktunya sudah mati terlebih dahulu. Lah ini Anda yang punya kewenangan, kebijakan, tolong mek situ tok iki lho. Segerakanlah untuk dibantu supaya masa tunggunya tidak begitu panjang. Capek Pak kita Pak, sebagai masyarakat sebetulnya capek, kasihan. Yes. Apa yang melatar belakangi kok diwajibkan cuma 1 kali? Karena jawabannya secara syariat haji itu, mohon maaf, walaupun faktor persyaratan itu tadi mencukupi kita masalah harta, waktu juga tidak, ya juga akan harus kita sesuaikan. Sekarang nggak ada istilah bahasa situasi di negara kita itu sampai 30 tahun, enggak. Zona wilayah yang kita lewati itu tidak aman, maka tidak wajib. Gak aman loh karena perang. Bukan wajib. Bukan wajib. Sedangkan sholat kok tiap saat dan waktu, alasannya itu bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Wis bahasa syariat lo ya. Dan kesemuanya itu antara rukun 1 sampai rukun 5 Islam itu adalah thoriqoh sebetulnya, jalan untuk kau bisa bertemu Allah.
untuk bersemu Allah. Bon. Secara hakikat, mohon maaf, bahasa haji itu adalah panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Siapa yang dipanggil oleh Allah untuk bertemu Allah, merekalah hamba yang sudah inni wajjahtu wajhiya. Kalau sudah dipanggil Allah dan bertemu Allah, maka justru sebaliknya, tidak cuman satu kali. Artinya apa nilai sholat di dalam aktivitas jenengan iki sebagai thariqah, ibadah murni, bahkan ibadah yang tidak murni, Anda selalu dapat panggilan dari Allah. Mana panggilannya? Irodah, kehendak. Contoh, jenengan iki madaran luwe, lapar, itu bertanda untuk disuruh makan. Terus dalam hati sampean ada keinginan makan, didasari karena lapar, itu adalah panggilan Allah. Sehingga ketika jenengan makan mesti bertemu Allah. Karena jenengan tahu kalau lapar itu panggilan Allah lewat keinginan untuk makan. Nyun sewu Pak, sugiyo kaya apa jenengan nek ning ati gak kepingin budal haji, ya ora bakal. Iku berarti gak ada panggilan Allah. Sama. Udahlah, jenengan masyotoh alimo koyo opo, sugiyo koyo opo, kalau hati sampean ini nggak ada keinginan bertemu Allah, nggih mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, nggak akan pernah jenengan iki bisa bertemu Allah. Walaupun sholat sampean batuk iku sampai metu nononge telu, tahu nonong nggih, jidat anu. Gak bisa Pak. Yang terjadi kita pertemuan terhadap selain Allah. Ingat itu, ingat ini, baik, macam-macam. Hakikat menjawab mengapa haji cuma satu, itu menunjukkan pertama bahwasanya saking titike, saking sedikitnya seseorang itu dipanggil Allah. Mengapa? Kok lebih banyak tidak dipanggil? Jawabannya sederhana Pak. Ketika saat Allah menyampaikan dinut tauhid, aandar tahum amlan tundirhum la yu'minun, mereka kebanyakan nggak percaya, nggak percaya. Akhirnya dia tolak ajaran itu. Langkah selanjutnya, khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati kita dengan dunia itu, ditebalkan dalam hati kita, akhirnya sebagai penghalang gak bisa ketemu Allah. Ngapunten nih Kang Kadah, wong nek gak percaya haji ku rukun Islam sing nomor 5 yang wajib dilakukan bagi yang kuasa. Berhubung ati iki model ati kedunyan Pak, gak ada keinginan untuk budal haji iki syariat. Makanya sugiyo kaya apa jenengan, kalau di dalam hati isini kedunyan ya, kedunyan, dan tidak ingin jenengan iki bertemu Allah, nggak akan ada keinginan jenengan iki kerentek haji. Boten enten. Makanya bahasa syariat, uang tidak jaminan, harta tidak jaminan. Yang menjadi jaminan siapa yang dipanggil Allah, dialah yang akan berangkat. Artinya siapa di antara jenengan kalikulah yang dalam hati keinginan, ada keinginan bertemu Allah, itulah panggilan Allah. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Allah itu memanggil orang yang dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah.
Inggih. Masih ada lagi? Assalamualaikum. Kak ajak muni. Nggih. Sampun. Oh, nggih. Pada tanglet, Gus. Nggih. Masalah sirul asor kalian napas nupus, napas anpas tanapas nupus. Menapa niku perbedaannya dos pundi, Gus? Ngoten. Nggih. Kali niku kolwat, Gus. Kula pengertiane kolwat niku cara-carane dos pundi, Gus? Ngoten. Nggih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sirul asrar itu dari segi makna di dalam rahasia itu masih ada beberapa rahasia. Kita ngucap lafadz Allah, di dalam lafadz Allah itu ada rahasia. Baik ucapan secara lisan maupun secara hati. Di dalam ismudzat, nama Allah itu ada rahasia. Ini yang harus kita buka supaya jenengan ini estu betul-betul mengetahui apa rahasia di belakang nama atau sifat atau zat atau hidup. Sebab dengan begitu memudahkan jenengan itu berkholwat dan bertemu Allah yang sesungguhnya. Itu makna daripada sirul asrar. Cara praktek kholwat di dalam sirul asrar adalah jenengan boleh lisan terdiam, hati terdiam. Cuman jenengan ini membangun rasa. Di dalam hati jenengan itu ada rasa atau iman. Tergantung imannya kemana. Umpama ketika saya menghirup bau harum, mesti ning ati ada iman. Ada pangrasa bahwasannya harumnya keluarnya sumbernya dari itulah iman. Kalau ini kita kembalikan pada Allah, segala hal apapun yang terjadi baik langsung atau tidak langsung berkenaan dengan kita, tidak langsung berkenaan dengan makhluk lain. Hati jenengan harus ada pangrasa, pangiman, berupa satu kesadaran bahwasannya timbul dan munculnya itu dari saklebete urip. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya sirul asrar. Makanya di situ ada tahapan sirul asrar. Su'aul basirah adalah rasa. Ainul basirah berarti bertemu. Hakul basirah pernyataan. Ketika kita membangun rasa iman hanya pada Allah setiap saat dan waktu, setiap napas ini, maka otomatis akan naik satu tingkat hakul basirah. Di dalam sirul asrar itu ada hakul basirah. Pertemuan itu terjadi. Bahasa sederhana, ruh akan bertemu Allah.
gambaran tetanda ruh bertemu Allah. Ruh itu tiada nama, Allah Khalik tiada nama, mata melihat tiada nama, udah nggak ada. Itulah namanya ahad, namanya bertemu. Ini cara jenengan berkholwat, baik secara khusus maupun secara umum. Yang jelas kholwat maknanya adalah yakfur bitaghuti wa yu'min billah, tinggalkan iman selain Allah dan membangun iman hanya pada Allah. Saya bicara Allah jangan dimaksud nama, saya bicara hidup jangan dimaksud itu adalah sifat, jangan. Yang kumaksud Allah atau hidup dat adalah laisa kamislihi syai'un. Itu makna daripada kholwat. Caranya jenengan boleh diem, baik jasmani maupun hati ruhaniyah Anda berjalan rasa. Nyambungno rasa urip, nyambungno rasa nang roh terhadap urip. Setiap kejadian apapun, intinya nanti di dalam hati jenengan hanya satu pangroso bahwasanya semua yang berperan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis sampean mata hati jenengan wis tidak bisa melihat wujudnya makhluk, wis mboten saged. Namun nyatanya Allah, nyata wujudnya Allah yang tampak dan jelas di dalam pandangan ruhaniyah jenengan. Terus proses daripada antara napas, nufus, anfus, tanafus. Bapak Ibu, memang ada beberapa proses. Yang 4 proses ini jadi satu menjadi sifat kalam Allah. Sifat kalam itu terpecah rangkaian 4 hal. Apa itu? Nufus, anfus, tanafus, napas. Saiki apa di antara perbedaan keempat itu? Kalau kita bicara anfas, jenengan ini ning akal iki kan wonten cipta-cipta. Nah, ngerti nggih? Wonten cipta. Iki nek pun jenengan dewasa, nek belum dewasa dereng. Nek pun dewasa maka anfas di dalam akal jenengan muncul. Enak ingin iki seneng cewek iko ayo. Masalah iko sendenan kayu. Wis cipta-cipta muncul. Lah cipta iku ngabari nanggone hati. Ketika ngabari iku disebut sebagai tanafus. Tanafus. Mudune anfas ke hati iku namanya tanafus. Wis. Inilah nanti akal itu apakah ditunggangi nafsu apa ndak? Kalau ditunggangi nafsu mesti nufus dalam hati jenengan kali kula niki, hati iki ngikuti apa komando dari akal. Enak nek rapi kae sendenan kayu jati awakmu temenan. Wis ngomong sing ane niki konsultasi terus omong-omongan terus niki. Akhirnya akal ini mengikuti petunjuk nafsu. Apa petunjuk nafsu? Piye carane roh iku mau, hati itu lali Allah. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Makanya dihadapkanlah kesenangan-kesenangan yang bersifatkan kehidupan dunia. Ya enak cah, rapi langsung senden kayu jati wis rasa-rasa sapi turuti. Padahal bahaya. Anda nanti terbungkus ruhaniyahmu dengan kesenangan dunia, akhirnya disitulah kita yang disebut wa yastahibbunal hayata dunya alal akhirah. Pasti kita lalai pada Allah.
Orang lalai pada Allah itu tidak hanya dunia secara materi, juga non materi. Yang non materi jangan punya status sebagai orang yang dimuliakan orang. Nanti dipujo, salamane diambung tangani, gak terima tangani ya, wetengi barang niki, gak terima bokongi pisan. Dengan alasan yang terselubung oleh nafsu kita minta barokah. Ya wis karepmu. Jadi Gusti karepmu, padahal kuwi tak kandhani malakum darra wala naf'an, selain aku iku gak iso ngkei manfaat utawa nekakno terserah awakmu. Ra percaya nggak percaya saya terserah, percaya saya ya terserah, kata Allah seperti itu. Ketika akal nofus ini sudah terganggu lewat akal tadi, maka munggah nang napas, ning tenggorokan iki muncullah sifat kalam. Akhirnya ngomong, ya wis aku cinta kamu, kapan ayo ndang nikah lah, ngoten nggih. Wis maras kita, akal kita punya cipta-cipta mudhun nang ngene hati, terus hati konsultasi dengan akal, akhirnya keluarlah napas, muncul ucapan. Misalnya maneh sing lebih sederhana, nanti jak arep ngaji wis anfas teng mriki, teng mikir-mikir pun wis engko budal mari magrib bae, sebab engko nek macet yo enggak terlalu terlambat ngoten, nek budal mari sak engko wis terlambat. Ya apa budal mari magrib mari sak mari magrib bae. Akhirnya terjadi, Pak. Sebab ada cipta-cipta ning akal iki, terus akal iki mlebu ning ati, didasari oleh nafsu, akhirnya ngucap kalam, ya budal mari maghrib, kita berangkat habis maghrib. Ya udah, jadi sifat kalam, ucapan ini rangkaian sebelum jadi kalam, sebelum berkalam, rangkaian dari 4 hal: anfus, tanafus, nafus, napas. Udah, jadi 4 perkara ini tidak bisa keluar dari sifat kalam. Ini perbedaannya. Jadi satu persatu perbedaannya itu, tapi sampai kesuwen ngoten niku. Sampai cukup tahu aja lah, untuk masuk kepada ketemu Allah di sifat kalam bisa. Piye carane nufus sampai niki ojo bisa dipengaruhi dengan akal. Sing akal iku orientasinya dari nafsu, jangan. Piye carane? Ngeten. Faktulu anfusakum, patenono keakuanmu yang berkalam. Langsung cepet nggih. Lepasan keakuanmu yang berkalam. Terus berkalam sapa? Ya aku Allah. Ning ati. Akhirnya muncul keakuannya Allah pun bener. Akhirnya sampai mboten adik nguri-nguri apa proses-proses. Wow, niki nek bahasa kula jenengan umur kari didik kesuwen, cukup langsung faktulu anfusakum. Wis langsung ae patenono keakuan kita yang berucap ning ati, akhirnya muncul aku Allah. Beres, Bu. Oke. Ibu ada, Bu, yang ditanyakan? Ibu ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun penjelasan dari potongan surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti binasa kecuali zatnya. Apa termasuk surga dan neraka juga, Gus? Nanti ruhnya itu juga apa termasuk makhluk itu? Ini minta penjelasan dari
Al-Qur'anul Qadim. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dari Al-Qur'anul Qadim, hakikat saya jelaskan dari Al-Qur'anul Karim secara syariat jika salah paham. Secara syariat tidak, karena terjadinya itu setelah penghancuran selain surga dan neraka, artinya dunia. Makanya disebut yaumil kiamah. Orang syariat surga itu belum terjadi, Pak. Besok terjadinya adanya itu setelah hari kiamat, terus hari penghisapan, terus jenengan barulah di situ terjadinya surga dan miturut kacamata syariat. Wis iki gak iso dibantah secara syariat. Tapi kebanyakan kita oleh karena nolak tauhid, orang ngerti kalau ini sanepan. Ini sanepan. Kalau ini adalah sindiran, kiasan. Kiasan. Lah mengandung kiasan yang bagaimana? Wis. Niku ayate di depannya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bapak Ibu, secara hakikat surga dan neraka sebetulnya ya di dunia ini sudah nyata. Pandangan hakikat, bukan syariat. Apa sifat daripada surga dan neraka itu? Secara ringkas, surga itu orang mengenal gak enak mesti enak. Orang mengenal susah gelisah mesti damai. Neraka kebalikannya, ya panas, ya dan lain sebagainya. Makanya bahasanya itu sindirane anar. Anar itu api, sifatnya api panas. Hati jikalau bertemu selain Allah, berada di tempat selain Allah, itu berarti hati atau roh itu di surganya Dajjal. Nah, surganya Dajjal adalah kesenangan duniawi ya. Hati kalau ada di situ sebetulnya dia ada dalam neraka Allah, tapi di surganya Dajjal. Isi bingung, is dirungokno aibah bingung ya, rasakno dhewe. Jikalau hati atau rohaniah dikatakan di surganya Allah di dunia itu, maka jelas rohaniah itu tidak berdiri di atas surganya Dajjal. Jelas dia berdiri di atas nerakanya Dajjal. Panas miturut orang lain, tapi damai miturut jenengan. Seneng miturut orang lain, damai tetap miturut jenengan. Makanya ketika saat ruhaniah jenengan bertemu pada Allah, itulah sesuatu yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Letak kedamaian yang sejati adalah ketika ruhaniah itu berdiri di atas Allah. Artinya dia duduk di dalam musyahadah. Sekalipun posisi Anda ini di nerakanya Dajjal, gak sugih mangan yo saonoe, ibarat rumah tangga rok-rok asem, tapi hatimu nyaman. Tidak seperti mereka yang sugih bingung karepe dhewe. Lho wong sugih tambah bingung lho, Pak. Bingung nek suatu saat dhek jatuh miskin. Dia ketakutan.
kelangan sugiye akhirnya dadi melarat. Takut. Berarti dia nggak seneng, dia selalu susah. Jenengan mawon mandangi penak ya wak lurah duwike iku cekelane mil-milan. Ngoten nggih. Omahe maglong-maglong pinggir embong. Kita gak tahu dia juga utangnya akeh. Mikir cicilan kreditan. Makanya cari wong Jawa, semua itu sawang sinawang. Sing lakoni lo bingung dewi. Ben ra bingung hanyalah golongan orang-orang yang hatinya sudah sampai pada Allah. Inilah surga. Pertanyaan ibu, semua akan hancur kecuali yang kekal adalah Allah, wajah Allah. Pertanyaannya, apakah surga neraka itu akan hancur? Juga musnah. Jawabannya hakikat semuanya sudah musnah. Ora ene opo. Bahasa wong Jawa kosong blong. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Secara hakikat sudah tidak ada nama yang menyembah, yang disembah, mata untuk melihat. Sudah nggak ada. Di titik nol ahad itulah Pak maksudnya. Tapi ning akhirat hukum syariat ya berlaku. Ya sama dengan di dunia ini. Cuman hatimu ayem banget. Makanya bahasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin dalam satu ayat gini Pak. Jangankan aku menghidupkan sesuatu yang sudah mati yang asalnya itu mang ada. Wong aku nyiptakno asalnya tidak ada. Jadi ada itu mudah kok, apalagi saya membangkitkan, menghidupkan sesuatu yang tadinya itu tidak ada, saya matikan, kemudian saya adakan lagi. Artinya apa toh Pak? Walaupun secara hakikat selain ana sudah tidak ada, maka bentuk surga itu nisbati jenjem damainya hati panjenengan. Terus apakah besok setelah saya mati terus terjadi hukum syariat, dibangkitkan, kemudian ada di roh-roh maksar, terus ada yang masuk surga, ada masuk neraka lah gitu loh. Itu bahasa syariat. Apakah hal itu terjadi juga secara hakikat? Nek Rasulullah dawuh itu kalbarki Pak. Koyok kilat. Jenengan wa inna ilaihi rajiun itu seperti kilat. Itu akan terjadi pada golongan-golongan ketika saat manusia hamba di dunia itu masih ada pengakuan. Takoli lah. Si ngaku-ngaku di luar. Itu akan terjadi. Tapi bagi mereka yang sudah lepas keakuan diri, yang muncul keakuan Allah, masa sih Gusti Allah dihisab? Sini dompetku mang, niki dompetku. Dompetku iki nek ana duwike, mesti lah tak hitung to, Pak. Tak hitung. Kalau tumbas rokok pinten, Pak? Anu 20.000 tak buka. Tak hitung jumlah duit cukup 20.000. Coba. Umpama dompetku iku nggak ada uangnya. Masa sih aku ngitung? Nek umpama aku ngitung berarti kula niku gendeng. Wong gak ono duwike dompet kok artinya apa Pak? Bagaimana mungkin jenengan akan dihisab? Ketika saat di dunia jenengan gak ngaku-ngaku,
iki sholatku, iki zakatku, iki posoku. Hah? Apa nih sing diitung? Wong jenengan gak ngaku-ngaku. Sing ngaku iku Allah. Dalam hati jenengan, masa saya Gusti Allah itu ngitung-ngitung. Paham maksud kula nggih? Ada golongan hamba Allah iku bi ghairi hisab. Tanpa dihisab. Bahasa syariat hanya keterangane mergake kuwi ning donya. Wis gak duwe blas. Lah ngono to. Bojo gak duwe, anak gak duwe, donya gak duwe, apa ne sing diitung melarat. Mereka keterangannya hanya di situ. Padahal secara ruhaniah ngaku-ngaku mang. Itu yang dihitung karena ngaku-ngaku. Hamba nih. Kalau hamba nih sudah lepas, aku nih Allah. Apa nih sing dihitung? Ibarat dompet orang enek duwike, masa sih Pak nganggur tak hitung ae. Tumbas rokok 10 setunggal 20.000 tak hitung. Ya gak muncul Pak 20.000 gak ono. Lah wong gak ono duit. Ya gak mungkin lah dihisab dihitung mergae kosong. Faktulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum. Dengan menafikan, menghilangkan keakuanmu yang segala-galanya dalam hal apapun itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Itu lebih baik sebelum kematian datang. Jadi Bu, tetap secara hakikat itu yang ada akunya Allah. Selain itu di hati jenengan hancur, termasuk surga dan neraka. Jikalau surga dan neraka itu masih kebuku makhluk. Nah, tinggallah. Waktu jenengan sholat, nggak mungkin ada gambar surga atau neraka. Nggak ada gambar nih nganti sampean. Kalau sampean itu betul-betul ini wajah tu wajah, nggak ada. Arep-arep nih nganti pahala atau surga sudah tidak ada. Yang ada aku Allah. Tapi secara fisik mohon maaf sunung akhirat ya tampil surga ya sekarang tentunya lho bos sama ya sama ini tapi ngeten Pak Allah sampun mengenas ning Quran wong iman itu digembelno wong iman, wong kafir digembelno wong nggak bisa ketemu, nggak bisa. Makanya bahasanya walaupun semua itu kembali kepada Allah, dikembalikan kepada Allah, wa inna ilaihi rajiun, tempatnya ada istilah surga dan neraka, bahasa syariat. Makanya jenengan wis gak mengenal hisab-hisaban, wis gak mengenal, mereka Gusti Allah kadang ngitung ora enek sing dihitung, gak ada yang dihitung. Nggih, ngoten mohon Bapak Ibu. Untuk sementara waktu, mohon maaf untuk tahun ini kami agak digeger Allah. Tidak boleh ngaji terlalu lama. Inti, materi, paham, sudah. Yes, aku yang nggak tahu. Mungkin ya ndang pensiun loh, ngoten loh. Ya, sing pojokan muring-muring, ojo sik kuwas, ojo. Karepmu lak ngono to ya, ngoten. Tapi tetap saya tidak bisa keluar dari apa yang Allah jadikan sebagai kehendaknya. Aku saged mek ngintir mawon, ngintir. Pun Bapak Ibu hadirin, apa yang telah Allah berikan bimbingkan terhadap kita pada malam hari ini terkait masalah dinut tauhid sebagai agama asal seluruh manusia. Mudah-mudahan menjadikan kesadaran dalam hati kita yang belum sadar untuk lekas masuk di dalam dinut tauhid dan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat pada kita dan keluarga kita dan anak keturunan ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir